Halo para pejuang, memasuki hari ketiga belajar SNBT. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang skala. Mister harap di hari ketiga ini kita tetap semangat ya. Yuk kita langsung belajar. Biasanya pada peta kita menemukan tulisan skala. Misalnya skala 1:24.000. Apa artinya? Artinya adalah setiap 1 senti jarak di peta akan mewakili 24.000 cm jarak yang sebenarnya. Itu adalah arti skala. Berikutnya, kita akan mengingat rumus tentang skala. Rumus skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau Mister ngingatnya S sama dengan JP dibagi JS. Jarak peta per jarak sesungguhnya sama dengan skala. Nah, misalkan kalau kita punya soal jarak dari kota A ke B adalah 20 km. Ini kan adalah jarak sebenarnya ya. Sedangkan jarak kota A ke B pada peta artinya 10 cm. Artinya ini JP, jarak pada petanya. Berapakah skalanya? Kita ingat rumus skala itu adalah jarak pada peta bagi jarak sesungguhnya. Jarak petanya adalah 10 cm. Lalu ingat jarak sesungguhnya karena petanya dalam senti, maka jarak sesungguhnya juga harus kita konversi ke dalam sentimeter. Dari kilometer ke sentimeter dikalikan 100.000. Sehingga skalanya adalah 10 dibagi 2 juta. Atau kalau kita perkecil atau kita sederhanakan, skalanya adalah 1:200.000. Nah, mudah bukan rumus skala? Nah, berikutnya kita akan berlatih soal-soal tentang skala untuk SNBT. Kita mulai dari soal pertama. Sebuah lingkaran dengan jari-jari semula 13 cm akan diperbesar hingga jari-jarinya menjadi 3 kali lipat. Berapakah perbandingan luas lingkaran sebelum dan sesudah perbesaran? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tidak perlu mencari luas yang awal yang 13 cm, lalu luasnya karena dikalikan 3 kali jadi jari-jarinya 39 cm. Lalu kita cari luasnya, jangan. Kita manfaatkan metode perbandingan. Artinya jari-jari yang kedua itu akan lebih besar 3 kali lipat dari jari-jari pertama. Jadi R2 adalah 3 kali dari R1 atau R semula. Atau dalam soal R semula ini yang 13 cm. Nah, kita kan di sini mencari perbandingan luas sebelum dan sesudah perbesaran. Ya udah kita bandingkan luas sebelum atau luas 1 kita bandingkan dengan luas sesudah atau luas 2. Dalam lingkaran, rumus luas adalah Pi dikali R kuadrat. Jadi Pi dikali R1 kuadrat dibagi Pi dikali R2 kuadrat. Nah, tadi kita ingat R2 itu adalah 3 kali dari jari-jari yang pertama. Maka kita ganti Pi sama kali R1 kuadrat dibagi Pi R2-nya kita ganti sekarang menjadi 3 kali R1 kuadrat. Pi dengan Pi bisa kita coret, jadinya R1 kuadrat dibagi. Nah, hati-hati dalam memangkatkan, jangan lupa 3-nya ikut dipangkat dan R-nya juga dipangkat. Jadinya 3 pangkat 2, 9. R1 pangkat 2 jadi R1 kuadrat. Di atas ada R1 kuadrat, di bawah ada 1 kuadrat, coret. Maka perbandingan luas 1 banding luas 2 sebesar 1:9. Jadi kalau ada soal kayak gini, jangan dihitung luasnya secara manual. Kita langsung saja menggunakan perbandingan. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang anak tingginya adalah 165 cm. Difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:55. Kemudian foto tersebut diperbesar dengan skala 4:1. Maka tinggi anak tersebut dalam foto terakhir adalah, di sini Mister akan mengajarkan kalian dengan 2 cara. Yang pertama, kita gunakan prinsip skala, di mana skala itu adalah jarak pada peta bagi jarak sesungguhnya. Di awal, anak ini tingginya 165 cm. Ini adalah jarak sesungguhnya. Lalu ketika difoto, skalanya 1:55. Maka kita bisa mencari jarak di fotonya atau JP-nya. Maka dengan cara, kan tadi skalanya 1/55 sama dengan jarak di fotonya kita nggak tahu dibagi jarak sesungguhnya 165.
tinggal kita kali silang, maka jarak di fotonya adalah 165 bagi 55. Maka kita lihat tinggi anak tersebut di foto sebesar 3 cm. Lalu di sini si fotonya di zoom, diperbesar lagi dengan skala 4:1 dari ukuran yang 3 cm tadi. Lakukan hal yang sama, 4:1, 4/1 skalanya adalah jarak atau tinggi di foto dibagi dengan 3 cm yang kita dapat. Maka kita peroleh jarak atau tinggi anak tersebut di foto setinggi 12 cm. Sehingga jawabannya yang B. Nah, cara satu lagi jauh lebih cepat dan mudah. Artinya kan kalau skalanya 1:55, maka diperkecil. Kalau diperkecil prinsipnya adalah dibagi. Sedangkan kalau 4:1 kan diperbesar. Kalau diperbesar prinsipnya adalah dikali. Jadi 165 karena diperkecil dengan skala 1:55, tinggal kita bagi 55, hasilnya adalah 3. Lalu diperbesar 4:1. Dengan kata lain diperbesar sebanyak 4 kali. Artinya 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12 cm. Sehingga jawabannya sama juga yang B. Silakan kalian pilih metode mana yang lebih enak untuk kalian gunakan. Yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya semakin kompleks. Gambar di bawah ini menunjukkan denah rumah Anton dengan skala 1:100. Diketahui luas bangunan sebenarnya adalah 12 meter kali 16 meter. Setiap ruangan kecuali ruang keluarga dan tamu berbentuk persegi panjang. Kemudian diketahui pula luas setiap kamar itu sama. Luas toilet di rumah Anton sebenarnya adalah, artinya untuk mencari luas toilet di rumah Anton, kita harus mengetahui dulu panjang toilet dan lebar toiletnya. Dimana kita harus mengamati nih. Tadi kan luas bangunannya adalah 12 meter kali 16 meter ya. Artinya totalnya gitu ya, si panjangnya totalnya harus 16. Dan si lebarnya totalnya harus 12 gitu. Kalau kita lihat di sini sudah ada 5, 5, 4. Artinya kalau 16 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 4, sisanya untuk toilet atau toiletnya akan lebarnya adalah 2. Sedangkan untuk melihat panjang toilet, kita lihat toilet ini sejajar dengan kamar 2. Jadi tidak tanpa dihitung kita pasti tahu bahwa panjang toiletnya pasti otomatis sama dengan kamar 2 ini, yaitu 6 cm. Sekarang kita tinggal mencari luas. Nah, tapi ingat, di sini kita mencari luas sebenarnya. Sedangkan yang kita punya di denah adalah jarak yang ada di peta. Maka kita harus cari dulu nih, panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya itu berapa. Nah, tadi kan skalanya 1:100. Maka kalau kita menggunakan prinsip rumus yang skala tadi, 1/100 sama dengan jarak pada peta atau denah per jarak sesungguhnya. Maka misalnya kalau kita mau cari panjang sesungguhnya, maka 1/100 sama dengan panjangnya itu kan 6 per panjang sesungguhnya. Maka panjang sesungguhnya itu sebesar 600 cm. Lakukan hal yang sama untuk mencari luas sesungguhnya. 1/100 skala sama dengan jarak pada denah yaitu 2 dibagi luas sebenarnya. Lakukan kali silang, maka luas sebenarnya adalah 200 cm. Di sini kita mau mencari luas sebenarnya dari toilet tersebut, yaitu panjang kali lebar. Artinya 600 dikali 200, sehingga luasnya adalah 120.000 cm persegi. Nah, kalau kita lihat pada pilihannya tidak ada 120.000 cm persegi, maka kita coba ubah ke meter. Kalau kita ingat dari meter ke sentimeter, M, dm, cm itu naik sebanyak 2. Tapi karena persegi sekali naik dibagi 100. Karena kan persegi. Maka dengan kata lain 120.000 ini bisa kita bagi dengan 10.000.
Coret, 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 coret. Maka luasnya setara dengan 12 meter persegi. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi kita harus hati-hati dalam membaca soal. Yang ditanya adalah luas yang sebenarnya atau luas pada peta. Kalau ditanya luas sebenarnya dikasih tahu denah yang dalam peta, maka nanti sebelum dicari luas diubah dulu, dikonversi dulu ke yang sebenarnya dulu ukurannya menggunakan prinsip skala. Bagaimana? Sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke soal terakhir di hari ini. Dua pulau berdekatan digambarkan pada peta di atas. Dua kapal P dan Q sedang bersandar di pinggir pantai. Persegi pada peta berukuran 1 cm kali 1 cm. Oke, jadi perseginya berukurannya adalah 1 kali 1 cm. Berikutnya, dan mempresentasikan luas 1 km persegi. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi berapa banyak yang benar ya? Kita lihat yang pertama. Pernyataan pertama adalah skala pada peta adalah 1:1 juta. Nah, kalau kita ingat skala itu mewakili jarak di peta bagi jarak sesungguhnya. Kalau tadi mempresentasikan luas 1 km, maka sisi pada jarak sesungguhnya juga adalah 1 km kali 1 km. Sehingga jarak petanya 1 cm diwakili oleh 1 km. Berdapat dari luasnya tadi. Sehingga kalau kita ubah ke dalam centimeter, 1/100.000 cm. Atau kita lihat skalanya adalah 1:100.000. Sehingga opsi yang pertama ini salah. Opsi yang kedua kita cek. Yang kedua, jarak dari kapal P ke kapal Q lebih dari 4 km. Artinya kalau kita lihat jarak terdekat yang bisa kita peroleh dari kapal P ke Q adalah dengan cara kita menarik garis dari kapal P ke kapal Q. Lalu untuk menghitung jarak, kita manfaatkan segitiga siku-siku atau Pitagoras. Gitu ya. Artinya kalau kita buat Pitagorasnya, di sini ada kapal P, di sini ada kapal Q, maka kita lihat, ingat jarak satu petak atau satu kotak itu diwakili oleh 1 cm atau 1 km tadi ya. Nah, maka di sini kita lihat, di sini ada 3 kotak, ke sini juga 3 kotak. Maka PQ kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat rumus Pitagoras. Nah, maka PQ kuadrat sama dengan 18. Maka PQ-nya adalah akar 18. Akar 18 kalau kita sederhanakan menjadi 3 akar 2. Akar 2 itu kurang lebih sekitar 1,4. 1,4. Sehingga artinya 3 dikali 1,4 sekitar 4,2 km. Artinya kita cek pernyataan nomor 2, jarak dari kapal P ke Q lebih dari 4 km. Benar kan? Lebih. Soalnya 4,2 lebih. Maka pernyataan yang kedua ini benar. Lalu kita cek lagi pernyataan ketiga. Pulau yang besar lebih luas 4 kali dari pulau yang kecil. Oke, luas pulau yang besar itu lebih luas 4 kali dari pulau yang kecil. Untuk mengujinya, artinya kita bikin penaksiran aja. Artinya kalau kita lihat pulau yang besar ini kira-kira bisa kita gambarkan berbentuk segitiga seperti ini. Nah, sedangkan pulau yang kecil bisa kita gambarkan berbentuk segitiga seperti ini. Jadi kurang lebih ya. Nah, kalau kita hitung, maka luas yang pulau yang besar itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Di mana setengah kali alasnya itu ada berapa petak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Setengah dikali 6 dikali tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sehingga luas pulau yang besar adalah 24 km persegi atau cm persegi. Sedangkan kita lihat
luas pulau yang kecil itu juga menggunakan prinsip yang sama. Bentuknya segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Di mana alasnya itu adalah 2 petak, tingginya juga 2 petak. Sehingga luas yang kecil adalah 2. Kalau kita lihat, pulau yang besar lebih luas daripada 4 kali pulau yang kecil. Betul ya, kalau kita bandingkan kan 4 kali 2 itu cuma 8. 24 lebih besar daripada 8. Artinya pernyataan yang ketiga ini juga betul. Terakhir, kita tinggal cek pernyataan keempat. Jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau kurang dari 1 km. Kalau kita perhitungkan, jarak terdekat dari 2 pulau itu adalah ini kali ya. Di garis yang merah kurang lebih. Kalau kita lihat tadi 1 petak itu kan ditandai oleh 1 km ya. Atau 1 cm kalau di petanya. Kalau kita lihat di zoom, di sini aja kayaknya jaraknya tuh belum mencapai ke ujung. Artinya pasti kurang dari 1 km karena belum nyampe si ujung, belum nyampe 1 petak. Artinya pernyataan nomor 4 kurang dari 1 km pasti benar. Karena belum nyampe 1 kotak itu, pasti kurang dari 1 km dan jarak terdekatnya pasti yang itu tadi, yang garis merah itu. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 2, 3, dan 4. Dan pernyataan 1 salah, sehingga jumlah pernyataan yang benar ada 3. Sehingga jawabannya adalah yang D. Bagaimana? Kalau soal seperti ini keluar, kalian harus bisa mengerjakannya ya sekarang. Nah, sekian tutor hari ini. Kalau masih ada yang bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Selamat belajar para pejuang, dan tetap semangat.